Shalom, senang bisa menyapa Bapak Ibu melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Pada hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh terus kami rasakan. Terima kasih untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan pada kami untuk hari ini. Tuhan juga memberkati setiap pendengar di mana saja berada. Ya Bapa, terima kasih, berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Yesaya pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan, bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih terancung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari, dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu, mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Amin, firman Tuhan. Dan yang menjadi tema renungan pada hari ini yaitu ngerinya murka Allah. Barangkali hampir kita semua pernah dimarahi oleh orang lain. Paling tidak oleh orang tua kita sendiri, bukan? Bagaimana perasaan kita ketika orang tersebut marah? Apa yang kita rasakan atau apa yang kita alami? Apakah kemarahan itu membuat kita takut atau bahkan sampai menimbulkan pengaruh buruk terhadap hidup kita? Nah, orang Israel beberapa kali menerima murka Allah. Karena murkanya, Tuhan menggerakkan bangsa lain yang kuat untuk menyerbu dan memerangi umatnya sendiri. Bangsa itu tidak mengenal lelah. Mereka bersenjata panah dan menunggangi kereta perang yang bergemuruh dan bergerak dengan cepat. Pada hari penyerbuan itu, suara mereka seperti lautan yang menderu dan awan menyelimuti bumi hingga menjadikannya gelap. Dalam kedaulatannya, Tuhan pasti mengerjakan apa yang telah difirmankannya. Murka Allah bangkit dalam keadilannya. Hal ini berkenan dengan hukuman yang hendak Allah laksanakan terhadap umat pilihannya yang memberontak. Murkanya tersulut karena umat mengabaikan peringatan-peringatan yang disampaikan melalui nabinya. Ngerinya murka Allah begitu dahsyat, sampai-sampai Ia mengacungkan tangannya dan memukul mereka mati. Tidak ada yang bisa membendungnya, dan sampai di situ pun murka Allah belum surut dan tangannya masih teracung.
Hal ini menggambarkan betapa dahsyatnya murka Allah. Tidak ada yang bisa membendung, tidak ada yang bisa menyurutkan kedahsyatan murka Allah. Pelajaran bagi umat Tuhan sepanjang abad adalah ketika umat mengabaikan peringatan dan dengan sengaja melanggar kehendak Allah, Ia tidak akan segan-segan menghukum. Bahkan, Ia bisa memakai musuh untuk menjadi alatnya, untuk memberi penghukuman. Karena itu, jika hari ini kita telah berdosa kepada Tuhan dan berjalan menjauhi Tuhan dengan begitu jauh, marilah kita bertobat. Mari kita berbalik kepada Tuhan dan senantiasa hidup seturut kehendak-Nya, supaya kita tidak harus menerima murka-Nya yang sungguh-sungguh mengerikan. Amin firman Tuhan. Mari kita kembali satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami sudah melangkah terlalu jauh daripada Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk dapat berbalik lagi kepada Tuhan, agar kami tidak merasakan murka Tuhan yang begitu dahsyat. Mampukan kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dan tidak membuat Tuhan sedih dan marah kepada kami, kepada perilaku kami yang sering berdosa ini. Ya Bapa, ampunilah kami. Untuk sepanjang hari ini, Tuhan peliharakan kami dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Jika ada yang bekerja, Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjauhkan dari pandemi COVID-19. Juga yang di rumah, Tuhan juga memberikan kesehatan selalu. Yang belajar, Tuhan berikan kepintaran. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan dalam alam, nyanyian surga, oh merdunya. Puji syukur ini ku panjatkan, oh hidung indah bagi Tuhan. Seringkali kita menyanyi puji Tuhan, namun ada yang kita buat berbeda. Dan seringkali kita menyanyi puji Tuhan, namun ada yang kita buat berbeda. Puji Tuhan dalam alam, nyanyian surga, oh merdunya. Puji syukur ini ku panjatkan,
Tuhan. Seringkali kita menyanyi puji Tuhan, namun ada yang kita buat berbeda. Dan seringkali kita menyanyi puji Tuhan, namun ada yang kita buat berbeda. Tapi lihatlah, Tuhan pengasih, juga Tuhan Maha Penyayang. Tapi lihatlah, Tuhan pengasih, juga Tuhan Maha Penyayang. Tapi lihatlah, Tuhan pengasih, juga Tuhan Maha Penyayang. Sadarlah manusia, kan datang muka Tuhan.